Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Baik jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan subuh kali ini alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ikut serta dalam kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua kesempatan ini sampai akhir hayat usia kita masing-masing. Kebaikan, melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ketaatan yang disyariatkan dalam Islam, dan kemudian salawat serta salam semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan dan mencurahkan kepada Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada para sahabatnya, dan kepada siapa saja dari umatnya yang berusaha istiqomah mengikuti ajaran beliau sampai hari kiamat nanti. Baik jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian hari ini kita mulai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ibrahim ayat ke-22. Karena ini adalah rapor penghuni neraka. Ayat ini Allah menceritakan tentang rapor penghuni neraka. Karena tema pembahasan kita faktor apa yang pemicu dosa. Tentunya kita tahu dosa itu adalah sebagai sebab seseorang dimasukkan ke dalam neraka. Maka kita lihat terlebih dahulu jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hasil akhir untuk para penghuni neraka. Allah Ta'ala berfirman mengisahkan tentang syaitan. Wa qala syaitanu lamma qudiya al-amr. Syaitan nanti akan memberikan muhadarah. Syaitan nanti akan memberikan ceramah setelah keputusan dari Allah selesai, keputusan siapa yang masuk surga dan siapa yang masuk neraka, maka syaitan akan mengadakan kajian, memberikan satu kata, dua kata. Mau dengar sekarang apa nanti aja? Makanya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai orang Islam kita harus yakin, seyakin-yakinnya segala sesuatu itu apapun namanya, apapun masalahnya, itu bisa dipecahkan dengan ayat Al-Quran ataupun dengan hadis Nabi. Itu pertama harus kita pegang. Segala sesuatu, masalah apapun juga, itu bisa diselesaikan dengan kita merujuk kepada Al-Quran maupun kepada
hadis Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu harus kita miliki terlebih dahulu. Harus kita miliki terlebih dahulu keyakinan bahwasannya segala permasalahan dalam kehidupan kita itu hanya bisa diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau Allah telah memberikan solusinya. Yakin ya, Pak? Segala sesuatu apapun, mau urusan dunia, urusan agama, urusan sekarang, urusan nanti di hari kiamat, itu semua sudah disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Maka ini harus kita yakini terlebih dahulu. Nah, pada kesempatan pagi hari ini kita berbicara tentang firman Allah yang Allah mengabarkan tentang hasil akhir nanti di hari kiamat. Tepatnya di ayat ini, di surat Ibrahim ayat ke-22 ini, hasil akhir yang ada di neraka. Syaitan berkata, wa qala syaitanu lamma qudiyal amr. Syaitan berkata ketika Allah telah selesai memutuskan siapa yang berhak masuk surga dan siapa yang berhak masuk neraka. Jadi masuk surga itu hak mutlaknya Allah. Hak mutlaknya Allah. Nabi punya kuasa memasukkan orang ke surga atau tidak? Nabi kita punya kuasa atau tidak? Enggak punya. Enggak punya. Kemudian mungkin timbul pertanyaan, Ustaz, bukannya syafaat yang besar itu ada di tangan Nabi? Sahih, ada di tangan Nabi. Tapi atas izin dari Allah. Jika Allah berkehendak apa yang diinginkan oleh Nabi, maka bahasa kita yang mudah, jika Allah meng-ACC apa yang diinginkan oleh Nabi, siapa yang diinginkan oleh Nabi masuk surga, maka Allah akan masukkan ke surga. Tapi jika tidak di-ACC sama Allah, dan itu pun terjadi, ada sebagian orang yang diajukan namanya untuk dimasukkan ke surga oleh Nabi, tapi tidak di-ACC oleh Allah. Tahu dari mana kita kisah ini? Dari Al-Quran dan hadis. Bukankah Nabi kita SAW itu sangat menginginkan untuk bertemu dengan seluruh umatnya? Sahih. Beliau tidak membatasi ingin bertemu dengan sebagian dari umatnya, tapi beliau ingin bertemu dengan seluruh umatnya. Bahkan beliau mengatakan, saya mendahului kalian, saya duluan, saya menunggu kalian di telaga, kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Dengan harapan beliau bisa berjumpa dengan seluruh umatnya. Sampai antum pernah dengar bagaimana kasih sayang beliau kepada kita semua. Sebelum wafatnya pun beliau menyebut-nyebut ummati, umatku. Saking sayangnya dia sama kita. Sayang. Allah pun menyebutkan di dalam Al-Quran begitu, bagaimana penghormatan beliau untuk kita semua. Bukan hanya untuk para sahabat, tapi beliau berkorban untuk umat Islam atau umat beliau sampai hari kiamat nanti. Sallallahu alaihi wasallam. Yang sampai pada akhirnya apa jemaah? Allah mengabarkan tidak setiap atau tidak semua umatnya bisa bertemu dengan beliau. Dengan satu alasan. Apa alasan? Engkau nggak tahu apa yang mereka lakukan sesudah peninggalan, sesudah wafatnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Apa yang mereka kerjakan? Dan itu adalah di antara bahaya terbesar perbuatan bid'ah.
bahaya terbesar daripada perbuatan bid'ah. Wa qala syaitanu lamma qudiyal amr. Setelah sudah putus siapa surga, siapa neraka. Sudah putus, sudah selesai. Sudah selesai. Hak mutlaknya Allah. Kemudian syaitan berkata. Perkataan pertama dari syaitan, innallaha wa'adakum wa'dal haqqa. Kata syaitan, sesungguhnya dulu Allah punya janji pada kalian semua, pada kita selaku manusia. Sesungguhnya Allah punya janji kepada kita semua yang ada di dunia ini. Allah punya janji. Janjinya apa? Akan membalas kebaikan dengan kebaikan, keburukan dengan keburukan. Itu secara umum Allah berjanji. Adanya jaza, adanya pembalasan. Allah berjanji. Innallaha wa'adakum wa'dal haqqa. Itu kata siapa? Kata syaitan. Dia ingetin kita. Semuanya Allah menjanji. Allah itu menjanjikan kepada kalian dan janjinya itu pasti akan Allah tepati. Mungkin enggak Allah mengingkari janjinya? Mungkin atau tidak? Tidak mungkin. Kita lihat Allah Ta'ala berfirman dalam ayat yang lain. Dalam surah Rum ayat ke-60. Dalam surah Rum ayat berapa? 60. Kata Allah apa? Fasbir. Fi'il amr. Perintah wajib bersabar. Sabar. Kaidahnya gini. Allah sebutkan atau Nabi sebutkan dunia ini kan bagaikan penjara untuk orang-orang yang beriman. Yang ilustrasi sederhananya, ketika orang berada di dalam sel, itu tidak bisa melakukan apa saja yang dia inginkan. Itu ilustrasi sederhananya. Ketika kita ada di dalam sel, maka kita tidak bisa melakukan atau mengucapkan apa saja yang mau kita ucapkan, apa saja yang mau kita lakukan. Tentunya terikat dengan peraturan apa? Penjara. Dan kita hari ini kurang lebih berada dalam kondisi seperti itu. Makanya Allah bilang apa? Fasbir, sabar. Lisan kita terbatas dalam bicara. Gak bisa kita bilang mulut saya gitu. Bisa nggak kita ngomong gitu? Gak boleh tuh. Kita mau ngomong apa terserah tanpa aturan. Terus ketika dinasihati, ketika ditegur, kenapa antum yang repot mulut saya? Iya Pak ya. Begitu nggak sebagian kita? Sebagian manusia. Ya Ham. Saya mabok, saya berjudi, saya begini dan begitu, fisik saya, tubuh saya, kenapa antum yang pusing? Gitu. Kenapa antum yang repot? Gitu. Baik jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan fasbir, sabar, mujmal. Hasil akhir penduduk surga siapa? Penduduk surga siapa? Orang yang sabar. Hasil akhirnya itu. Malaikat saat Allah telah putuskan penduduk surga masuk surga, mereka mengatakan, salamun alaikum bima sabartum. Itu yang diucapkan oleh malaikat.
Salamun alaikum bima sabartum. Sabar secara umum. Para ulama sabar terbagi menjadi 3. Sabar di dalam menjalani ketaatan pada Allah. Itu butuh kesabaran. Sabar sampai Allah mencabut nyawa kita. Terus dalam ketaatan. Sabar di dalam meninggalkan kemaksiatan. Itu yang kedua. Maka kita harus berusaha meninggalkan kemaksiatan terus. Walaupun kita tidak bisa berpisah dengan yang namanya maksiat, tapi berusaha senantiasa kita untuk meninggalkannya. Yang ketiga, sabar dalam menerima seluruh keputusan Allah atau takdir Allah untuk kita masing-masing. Itu poin 3 besar dalam sabar. Maka dengan menjalankan 3 ini, harapannya termasuk bagian dari yang dikatakan atau ucapan sambutan yang diucapkan oleh malaikat, salamun alaikum bima sabartum. Sabar. Bangun jam 3, salat qiyamul lail, puasa sunnah, Senin Kamis, sabar gitu. Sabar terus, istiqomah. Sabar, nggak ikut-ikutan yang lagi viral gitu kan. Tapi memaksiati Allah. Kalau yang lagi viral mentaati Allah ya harus diikuti kan gitu ya. Benar ya? Ada sesuatu yang viral dalam ketaatan pada Allah. Misalnya apa? Orang sudah mulai sholat berjamaah di masjid. Viral nih misalnya. Wah, ya diikutin kan, itu kebaikan. Diikuti. Tapi kalau sesuatu hal yang viral dalam kemaksiatan pada Allah, diikutin ya? Enggak. Yang diikutin perkara yang baik. Sabar, misalnya orang-orang keumuman yang sudah lepas dari kesabaran, mereka ngucapin apa saja yang mau mereka ucapkan. Kita bisa nggak? Bisa nggak kita ngucapin itu? Jadi ada orang ngomong sembarangan nih, plus. Kita bisa nggak ngomong kayak gitu juga? Bisa, kan punya mulut sama. Sama ya? Bisa. Sabar, tahan. Apapun juga bisa kita lakukan, ada potensinya. Ada potensi untuk bisa melakukan itu. Sabar. Oke, kita nggak bicara orang yang ada di luar sana. Kita bicara tentang orang-orang yang sudah berusaha mentaati Allah. Ya. Kita berbicara tentang orang yang sudah mentaati Allah. Apakah mereka tidak punya potensi untuk berbuat dosa? Punya atau tidak? Nggak punya. Orang yang sudah berusaha mentaati Allah, mereka tetap berpotensi bermaksiat atau tidak? Besar atau kecil? Bahkan lebih besar dari orang yang di luar sana. Yakin ya? Antum bisa buktikan? Kemaksiatan yang kita lakukan ini potensinya lebih besar daripada orang yang belum sholat, daripada orang yang belum ngaji, daripada orang-orang yang belum taat atau belum menjalani ketaatan. Itu potensi kita untuk maksiat jauh lebih besar. Mana buktinya kan gitu ya? Segala sesuatu kan harus dibuktikan, pembuktian dengan ayat dan dengan hadis. Kalau sesuatu tidak dibuktikan dengan ayat dan hadis, antum panggil aja tukang ngobrol, duduk sini, ngawur ngidul ngobrol. Apa buktinya? Buktinya yang masuk neraka pertama kali siapa? Siapa yang masuk neraka pertama kali yang disebut oleh Nabi? 3 jenis manusia kan? 3 golongan manusia. Sahih? Apa disebut itu pecandu khamr di situ? Apa di situ disebut pelaku zina? Apa disebut di situ tukang judi? Enggak. Siapa yang disebut? Menghafal Quran dan yang semakna dengannya, berkaitan dengan ilmu. Yang kedua, orang yang berinfak, dermawan, dan yang semisal dengannya.
Yang ketiga, orang yang berjihad. Ini 3 golongan ini yang pertama kali masuk neraka. Siapa yang bilang? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan berdasarkan hadis Nabi ini, para ulama menyimpulkan orang-orang ini masuk neraka qabla ubadul awthan. Mereka dimasukkan neraka terlebih dahulu oleh Allah sebelum siapa? Sebelum orang-orang kafir. Luar biasa. Berarti di sini ada satu pelajaran. Coba jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Bukankah sesudah ngaji, terkadang kita menyepelekan dosa dengan mengetahui, oh Allah Maha Pengampun, dan itu kita tobat aja. Sahih? Bukankah ada bisikan itu di dalam jiwa-jiwa kita karena kita sudah tahu tentang ayat firman Allah atau hadis Nabi yang menyatakan Allah itu mengampuni segala sesuatu. Gitu. Allah itu mengampuni. Beda dengan orang-orang yang memang mereka melakukan dosa dan maksiat. Yang murni mereka melakukan dosa dan maksiat. Mereka nggak berpikir sampai seperti itu. Mabok-mabok aja tuh. Hah? Bener ya? Judi-judi aja tuh. Riba-riba aja tuh. Oh dosa. Dia tahu itu dosa. Nah bedanya dengan orang-orang yang sudah belajar, dengan orang-orang yang sudah ngaji, itu ketika motivasi untuk berbuat dosanya, itu terkadang dibumbui oleh syaitan. Udah, antum tahu. Katanya Allah itu Maha Pengampun. Udah, dosain aja dulu dosa. Terus taubat setelah itu. Itu bisikan syaitan. Bisikan syaitan. Tenang aja berbuat dosa. Kan masih bisa ngaji juga. Masih bisa melakukan ketaatan juga. Yang masuk neraka, apakah mereka orang-orang yang tidak melakukan ketaatan murni? Tidak. Ternyata orang-orang yang melakukan ketaatan pun bisa masuk neraka. Ini bukan sebuah sesuatu hal yang menakutkan, bukan, tetapi ini sebagai sebuah tanbih atau peringatan untuk kita semua. Untuk saya, untuk kita sebagai pengajarnya, untuk antum sebagai talibnya, atau untuk siapapun sebagai muslimin atau muslimat yang berusaha mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan, kita balik lagi firman Allah dalam surat Rum, fasbir, sabar. Inna wa'adallahi haqqa, sesungguhnya janji Allah itu hak. Sebagaimana yang syaitan bilang tadi dalam surat apa? Ibrahim ayat ke-22. Wa qala syaitan lamma qudhiyal amr inna wa'dallahi haqqa. Syaitan ngingetin penduduk neraka. Dulu Allah berjanji pada kalian dengan janji yang pasti akan Allah tepati. Tidak mungkin tidak. Allah punya janji. Di sini Allah buat janji. Kita makanya harus lihat ayat, kita harus lihat hadits. Apa itu janjinya Allah? Secara umum itu terbagi menjadi 3 tadi. Taat, sabar dalam ketaatan, sabar dalam meninggalkan maksiat, dan sabar dalam menerima apa yang Allah tetapkan atau takdir Allah Jalla dzikruhu subhanahu wa ta'ala. Kemudian apa di penghujung ayatnya Allah bilang, wala yastakhiffannaka alladzina la yuqinun. Antum jangan terpengaruh. Kata Allah apa? Jangan terpengaruh. Terpengaruh oleh siapa? Oleh orang-orang yang tidak punya keyakinan yang kuat. Udah ngaji mah biasa aja, nggak usah terlalu serius-serius amat, nggak jadi ustadz ini gitu. Ngaji mah biasa aja, nggak usah terlalu serius-serius amat, nggak jadi ulama juga. Ini syubhat. Syubhatnya dari luar apa dari dalam? Coba. Syubhat ini keluar dari luar apa dari dalam sini? Dari dalam. Dari orang yang udah ngaji sendiri memberikan syubhat. Sahih enggak? Benar enggak? Ngaji itu biasa aja. Ngaji ribet-ribet amat sih gitu. Biasa aja. Itu syubhat dari dalam. Dari orang sudah ngaji dan tidak berilmu. Cuman casing yang ngaji. Casingnya ngaji. Tapi hakikatnya tidak berilmu. Dulu beberapa hari yang lalu saat saya di Malang, itu Syekh bilang gini, saya nggak suka ada tolib kalau saya ngomong di aktivitas sendiri.
Syekh bilang itu, saya nggak suka. Antum datang dari berbagai tempat jauh-jauh, saya datang dari Mamlakah, dia bilang, saya nggak suka. Kalau antum kesini sia-sia. Antum kesini untuk ilmu, kata Syekh itu. Antum kesini semua untuk ilmu. Ada yang naik pesawat, ada yang naik kapal terbang, ada yang naik kapal laut, ada yang begini, semua semua capek, semua letih. Terus sampai sini antum bismika Allahumma amut gitu. Hah? Sampai sini terus antum ngobrol sama sebelah kanan, sebelah kiri. Antum bikin aja reuni di luar sana. Diingetin. Talib, para duat diingetin oleh masyayikh. Jadi dia nggak suka, dia mau ada interaksi. Jangan kita, kata Allah Subhanahu wa taala, jangan kita terpengaruh dengan orang-orang yang tidak memiliki keyakinan. Tidak memiliki keyakinan yang kuat terhadap janjinya Allah itu. Terhadap janjinya Allah. Salah satu motivasi kita mendatangi masjid ini di pagi hari ini setelah salat subuh itu adalah janjinya Allah. Janjinya Allah. Allah punya janji di sini. Apa janjinya? Banyak. Allah akan turunkan sakinah. Sahih? Bukankah majelis ilmu ada sakinah? Antum pernah nggak merasakan galau di dalam majelis ilmu? Walaupun di luar sana banyak hutang, banyak masalah. Tapi ketika masuk ke dalam majelis ilmu, itu ayat, itu hadis, itu terbukti. Nazalat alaihimus sakinah. Allah berikan sakinah dalam hati-hati mereka. Itu terbukti. Itu bisa antum buktikan. Dan janji-janji yang lainnya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala wala yastakhifannaka alladziina la yuqinun. Antum kita jangan terpengaruh dengan orang-orang yang lemah keyakinannya. Taib jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Dasar utama berdiri bengkak kakinya yang dilakukan oleh Nabi sepanjang hidupnya ketika beliau hidup qiyamul lail itu apa? Apa yang membuat bisa seperti itu? Oke, taib. Berikutnya, apa yang membuat Abu Bakar memberikan seluruh hartanya? Keyakinan. Yakin. Apa yang membuat Abu Bakar berani memberikan seluruh hartanya? Keyakinan. Apa yang membuat para ulama jual rumahnya untuk belajar ilmu agama, di antaranya menemui Imam Malik. Untuk menemui Imam Malik dari Damaskus, dia harus jual rumah. Mengorbankan hartanya. Kenapa? Yakin di balik itu ada kemuliaan. Semuanya harus ada pengorbanan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, satu prinsip yang harus kita miliki, tidak ada keberhasilan, tidak ada keberhasilan dalam urusan dunia atau urusan akhirat dengan senang-senang. Tidak ada kesenangan yang diperoleh dengan kesenangan, itu enggak ada. Kesenangan semuanya diperoleh dengan kesusahan, keletihan, capek. Itu prinsip yang tidak bisa terbantahkan. Kebahagiaan itu hanya bisa diperoleh dengan apa? Susah, capek, letih. Sampai-sampai bisa menghasilkan hampir putus asa. Bukankah saat Allah memberikan ujian terbesar di antara ujian terbesar kepada para sahabat, sampai mereka mengatakan, tepatnya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, mata nasrullah, kapan pertolongan Allah? Sampai seperti itu Allah memberikan ikhtibar, ujian, untuk memberikan kemuliaan. Kemuliaan itu hanya bisa dibuktikan setelah orang lulus dari ujian. Kemudian Allah Ta'ala berfirman lagi, antum bisa lihat, atau antum catat,
dalam surah Fatir ayat yang kelima. Allah mengatakan, ya ayuhan nas, secara umum, wahai manusia. Inna wa'dallahi haqqa, sesungguhnya janji Allah itu benar. Janji Allah itu benar. Banyak janji-janji Allah menjanjikan kepada kita. Seperti janji, ya sedikit contoh dari yang paling sedikit. Langkah kaki kita ke masjid, apa kata Nabi? Satu langkah itu hapuskan dosa, meninggikan derajat. Makanya dengan hadis ini, itu sebagian ulama kalau ke masjid tuh kakinya nggak panjang-panjang, dikit pelan, dikit, langkah kakinya. Subhanallah. Dikit. Ada saya pernah suatu hari, ini pengalaman pribadi, bertemu dengan salah seorang ahlul ilmu, saya nggak sebut namanya. Saya naik motor, terus mau ke masjid. Saya bilang, fadhal, saya bonceng gitu kan. Qadarullah. Dia bilang, masyian alal aqdam. Khalas. Atau dia udah duluan aja. Khutoh, langkah kita itu ada perhitungannya. Ya bukannya nggak boleh pakai dabab atau pakai motor, boleh. Cuman kalau kita untuk urusan dunia aja pengennya untung banyak kan gitu. Benar nggak? Untuk urusan dunia pengennya untung banyak kan? Kalau bisa untung terus kan? Benar Pak? Untuk urusan akhirat, khutoh. Langkah kita ini Allah hitung. Satu, makanya enggak, halas, Anda jalan kaki. Pakai mobil dia punya mobil, pakai motor dia punya motor. Gitu. Wahai manusia, sesungguhnya janji Allah itu benar. Orang yang mentaati Allah, jalla dzikruhu, itu motivasinya sama. Sabar, janji Allah itu benar. Sabar. Masuk masjid ngantuk nggak kajian? Kita nggak usah bicara yang lain-lain, kita bicara ini aja dulu deh. Ngantuk nggak Pak? Kalau saya tutup, hilang ngantuknya? Saya tutup aja nih berarti. Biar hilang ngantuknya, ya. Sahih? Dan begitulah seluruh ketaatan. Itu antum dikelilingin oleh syaitan. Dalam setiap ketaatan itu kita dikelilingin, dipantau terus, dia tungguin kelalaian kita. Itu beneran. Semua ketaatan gitu. Tidak ada yang tidak diganggu oleh syaitan. Hatta saat kita Allahu Akbar, itu dia masuk dan dinamakan dengan syaitan tersendiri, apa namanya? Inzil. Dia masuk di situ. Kunci hilang ketemu, STNK yang lupa naruh ketemu gitu kan. Hah? Sahih? Maka kalau antum hilang kunci, sesat tuh, itu sesat, jangan ngikutin. Itu cuma bercanda. Jelas? Kita itu diganggu sama syaitan di seluruh ketaatan. Di seluruh ketaatan tidak dapat tidak. Antum pernah dengar atau pernah menyaksikan atau pernah mengalami nonton musik sambil begini-begini? Hah? Nggak ada yang gitu. Nggak ada. Yang ada khutbah Jumat. Ya nggak? Nyata? Coba grup musik dari luar negeri datang ke sini, udah bayarnya mahal, sampai situ tidur bismillahirrahmanirrahim, ada? Nggak ketemu. Hah? Yang ada liatin terus, fokus. Gitu. Atau nonton bola, nontonnya di tribun paling atas, ngantri tiketnya 5 jam. Begitu sampai tribun, nyender tidur, ada? Padahal yang dilihat cuma semut kecil dari atas kan? Hah? Sahih nggak? Tribun atas. Coba bayangin tuh. Lalu di TV diulang-ulang tuh. Jatuhnya aja diulang. Subhanallah. Ya, begitu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kita harus paham itu ketika kita mau berjalan menuju ketaatan pada Allah, diganggu sama syaitan, lawan. Lawan dengan apa? Bilang sama dia, sesungguhnya janji Allah itu hak. Mereka itu ingin memalingkan kita dari ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita harus punya ilmu. Saya kasih satu contoh saja. Setan bermain nggak dalam baca Quran? Main atau tidak? Main. Ada nggak kita orang yang baca Quran itu digoda oleh setan? Ada nggak? Contoh apa? Dia baca Quran saat azan berkumandang. Itu talbis iblis. Kenapa? Ilmu, ini harus dijawab dengan ilmu. Kenapa? Apa syariat azan berkumandang? Antum baca Quran? Syariatnya apa? Jawab. Itu. Makanya saat coba antum praktekkan atau suatu hari antum praktekkan, kok semakin semangat pas azan. Semangat itu dari syaitan. Karena untuk memalingkan amal yang sebenarnya sesuai dengan syariat. Mafhum? Jelas? Saat azan berkumandang kan semua kegiatan harusnya dihentikan untuk menjawab dan membesarkan kalimat itu. Apa balasan? Apa yang Allah janjikan untuk orang yang menjawab seruan azan? Apa? Surga. Subhanallah. Itu bukan suara panggilan ayah ibu kita yang harus kita taati. Tapi panggilan Rabb kita melalui para muadzin yang harus ditardud, harus dijawab. Yang memiliki apa? Yang memiliki faidah yang besar. Jannah. Nabi yang mengatakan sallallahu alaihi wasallam. Makanya tingkat konsentrasi orang yang menjawab adzan saat adzan berkumandang untuk sholat itu beda. Tingkat kekhusyuannya beda. Silakan dibuktikan. Silakan dibuktikan. Antum sebelum melakukan salat fardu, antum menjawab itu seruan adzan, baik antum sudah di masjid atau di rumah, itu beda tingkat konsentrasinya. Kalau kita suara lafaz-lafaz itu saja sudah kita besarkan, kita agungkan, sudah besar di hati kita, Allah akan berikan yang terbaik di hati-hati kita. Allah akan hadiahkan kekhusyuan itu. Silakan dibuktikan. Karena itu bukan suara panggilan yang biasa. Syekh Abdul Razak pernah cerita, saat adzan berkumandang di majelis Syekh Abdul Aziz bin Baz. Kata Syekh Abdul Razak, dia nggak dapat kesempatan untuk bertanya. Karena saking banyaknya orang yang hadir. Akhirnya adzan. Selesai adzan, Syekh Abdul Razak maju ke depan. Nyamperin Syekh Abdul Aziz rahimahullah. Ya Syekh, ini soal saat adzan. Ya Syekh, saya punya soal. Apa kata Syekh Abdul Razak? Jawab adzan. Gak diterima soalnya. Jawab adzan. Itu ahlul ilmu. Itu ilmu. Jawab adzan. Ajib. Ajib. Nah, jadi jangan berpikir kita sedang berbicara tentang orang yang ada di luar sana. Kita berbicara orang yang sudah berjalan menuju ketaatan pada Allah. Tetap mereka berpotensi untuk berbuat dosa dan maksiat. Bahkan lebih besar potensinya dari orang-orang yang di luar sana. Kenapa? Dari mana kita tahu? Ustaz, buktikan dong. Buktinya hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang Nabi mengatakan mereka yang terancam untuk masuk neraka duluan dengan berbagai macam faktor tentunya, dengan berbagai macam dosa dan maksiat. Allah bilang fala taghurrannakum alhayatud dunya. Jangan antum terpengaruh dengan tipu daya dunia ini. Dengan tipu daya dunia. Baik, kita berbicara tentang kita sendiri yang ada di sini. Tertipu dengan dunia. Dan itu perkara yang sangat dikhawatirkan dan sangat ditakuti oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernah dengarkan satu hadis yang Nabi mengatakan, saya nggak takut meninggalkan kalian dalam kondisi fakir. Pernah dengar hadis ini? Nabi nggak takut meninggalkan umatnya dalam kondisi miskin, nggak. Itu bukan sesuatu yang ditakutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nggak. Tapi yang saya khawatirkan Allah bukakan untuk kalian seluruh pintu-pintu dunia. Itu yang dikhawatirkan oleh Nabi. Sehingga ketika pintu itu terbuka, maka konsentrasi
Tentunya pintu itu terbuka kan membutuhkan konsentrasi. Sahih? Membutuhkan pengorbanan waktu, tenaga, biaya. Habis untuk itu selesai usia kita. Plus. Sadar tidak disadari. Dan itu sudah real dalam hidup kita. Real dalam hidup kita. Taib, kita buktikan. Apa yang membuat orang sholat telat berjamaah? Apa? Kira-kira apa? Ngurusin itu. Sahih? Apa yang membuat orang nggak puasa Senin Kamis? Ngurusin itu. Apa yang membuat orang nggak qiyamul lail? Capek karena itu. Real? Real. Oh berarti kita nggak boleh? Boleh. Sekedarnya aja. Sekedarnya aja. Kan Allah yang bilang, jangan tertipu, jangan terberdaya dengan dunia. Jangan tertipu, jangan terperdaya. Gitu. Ada sedikit atau sebagian dari orang semakin sukses, semakin taat sama Allah ada. Ada, tapi lebih banyak semakin sukses, semakin mundur safnya, Pak. Sahih? Semakin mundur safnya. Besok safnya di mana? Luar. Artinya apa? Sholatnya di rumah. Kalau masih salat. Antum coba antum pahami. Lafaz muadzin yang nggak pernah diganti apa? Hayya 'alal falah, kan gitu ya. Di tengah. Nih kita bicara lagi tentang kita nih, yang udah jenggotan, udah gerudung panjang. Ya. Kita bicara tentang kita nggak usah bicara orang yang ada di luar sana. Kita bicara tentang kita. Terkadang kita dihadapi dengan situasi duniawi. Depan kita keuntungan nih. Kita lagi sama klien. Depan kita keuntungan 50 juta. Terus adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hati antum lanjut, berhenti. Lanjut, berhenti. Tapi gocap nih gitu kan. 50 juta nih. Gas deh, sholat kan masih ada waktu panjang. Ya nggak? Istihad tuh, benar nggak istihadnya? Benar nggak? Benar atau salah? Istihad nih, kan sholat masih ada waktu, ya kan? Misalkan sholat zuhur nih, sholat zuhur masih ada waktu. Panjang, sampai jam 3. Istihad, itu talbis iblis. Tipu daya iblis. Kecuali kondisinya nggak bisa antum tinggalin, antum dokter. Hayya la shalah, antum bilang pasien, Mas, saya tinggal dulu ya. Kalau dia bisa jawab, entar gua mati lu, gitu kan. Kalau dia bisa jawab kan gitu. Iya enggak? Kecuali kondisinya kayak gitu. Tapi kalau situasi dan kondisi itu bisa ditinggalkan, enggak dapat, tidak tinggalin. Tinggalin. Makanya kata para ulama, kalau panggilan ini aja tidak bisa ditinggalin, berarti kita belum boleh pindah pelajaran. Belum boleh. Pindah pelajaran tuh belum boleh. Karena ini pelajaran tentang tauhid. Antum nggak bisa pindah pelajaran fikih, hadis dan seterusnya, nggak bisa. Orang suara ini aja nggak diindahkan. Mau belajar berbagai macam disiplin ilmu nggak bisa, nggak bisa. Mereka yang sudah belajar disiplin ilmu, mereka yang sudah tembus lulus dalam urusan tauhid, suara itu sudah diindahkan. Itulah para sahabat. Berapa tahun mereka diajarkan tauhid secara intens? 13 tahun. Ada yang bilang, bosan ganti pelajaran dong, ada nggak? Yang ada, siapa yang bilang gitu? Kita tauhid lagi gitu. Yang nggak ada pelajaran yang lain. Antum sholat aja masbuk, gimana mau belajar yang lain? Hah? Ya nggak? Senin Kamis istikharah dulu. Puasa enggak, puasa enggak, puasa enggak. Mau infak dari rumah cepet sampai masjid masuknya 2000. Terus mau belajar fikih, mau belajar yang lain, belajar dulu tauhid. Tauhid. Kalau antum belajar tauhid bukan 100.000 itu yang masuk, 1 juta. Itulah yang dimiliki oleh Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Apa ketika Abu Bakar ditanya, apa yang antum tinggalin di rumah? Allah dan Rasulnya. Coba antum pulang ke rumah, Umi, semua saya serahkan buat Allah dan Rasulnya.
Bini ente minta cerai langsung. Hah? Orang imannya nggak jauh beda 11-12 kan? Bener? Gitu. Jangan coba-coba. Jangan coba-coba. Abu Bakar, oh, iya Abu Bakar bisa. Kita bisa? Enggak bisa. Yang selevel sezaman dengan beliau aja geleng-geleng pala. Umar. Sahih? Umar nggak bisa. Lewatin Abu Bakar nggak bisa. Kita kan buktinya sudah banyak. Kita nggak usah bicara orang di luar sana. Kita bicara kita untuk memperbaiki diri kita masing-masing. Ya. Dan banyak ayat-ayat yang mengingatkan kita tentang jangan, atau yang kita harus yakin dengan janjinya Allah itu. Kita balik ke surat Ibrahim ayat 22. Kata syaitan, innallaha wa'adakum wa'dal haqqa. Sesungguhnya Allah menjanjikan pada kalian janji yang benar. Janji yang pasti Allah tepati di dunia dan di akhirat. Siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya akan diberikan kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat. Tapi jangan difahami kebaikan itu berkaitan dengan dunia. Kalau kebaikan itu berkaitan dengan dunia, seharusnya orang yang paling kaya raya ketika hidup di dunia ini siapa? Nabi. Sahih? Maka saat kita bilang Rabbana atina fid dunya hasanah, yang antum fahami apa? Yang antum sudah baca dari tafsir ayat itu apa? Rumah besar, kendaraan mewah, istri cantik, istri 4. Satu aja ada yang belum punya di sini, ada nggak? Udah semua ya? Apa yang kita pikirkan itu? Tidak. Antum baca tafsir, penjelasan para ahlu tafsir saat kita mengatakan Rabbana atina fid dunya hasanah, itu kita minta kehidupan yang baik. Allah mudahkan seluruh ketaatan buat kita. Itu hasanah. Itu kebaikan. Allah mudahkan kita selalu sholat 5 waktu tepat pada waktunya, dapat saf yang pertama. Allah mudahkan untuk kita melakukan salat rawatib. Allah memudahkan kita melakukan puasa sunnah dan seterusnya dari amal saleh. Itu al-hasanah fid dunya. Itu hasanah fid dunya. Urutan nomor pertama yang ditafsirkan oleh para ulama. Wa fil akhirati hasanah. Dan di sana pun kita butuh hasanah atau kebaikan. Kita butuh perlindungan Allah enggak ketika kita sudah meninggal dunia? Butuh atau tidak? Butuh. Kan di situ ada fitnah kubur. Kita butuh perlindungan Allah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Gitu kan? Ini kan satu kabar yang Allah berikan kepada siapa? Orang-orang beriman ketika mereka meninggal dunia. Katakan pada mereka yang telah mengatakan Rabb kami adalah Allah, dan mereka berusaha mentaati Allah, katakan pada mereka, alla takhafu wa la tahzanu. Kematian itu memang tidak dapat dipungkiri, siapapun kita itu takut. Bukan takut sama kematiannya, tapi takut kepada kehidupan sesudah kematiannya. Semoga kita mendapatkan kabar gembira dari ayat ini. Kata Allah mengabarkan, Allah memerintahkan malaikat untuk mengabarkan kepada mereka, jangan takut, jangan khawatir. Wa abasyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan kasih berita gembira buat dia tentang tempatnya di surga. Makanya setiap orang beriman yang meninggal dunia, tempatnya diperlihatkan di surga. Baru dikasih lihat. Dikasih lihat, belum masuk surga. Kasih lihat, nih antum hasilnya nanti di sini. Makanya mereka, orang-orang yang beriman yang meninggal dunia itu berbicara, semuanya bicara. Kata mereka, qaddimuni, cepat kuburin saya. Cepat kuburkan saya. Kan begitu.
kaidahnya, kalau antum ditawarkan sebuah kebaikan, percepat bisa nggak? Gitu. Benar nggak? Dipercepat bisa atau tidak? Sahih nggak? Untuk kehidupan dunia, kebaikan dunia, kalau bisa dipercepat. Antum perjanjian kontrak, gaji tanggal 30. Banding, Pak, bisa dipercepat nggak tanggal 25? Iya nggak? Gitu. Mereka makanya bilang, qaddimuni, cepat kuburin saya. Semoga kita termasuk bagian dari orang-orang itu. Allahumma amin. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, syaitan berkata, wa wa'adtukum, dan saya juga punya janji. Syaitan juga punya janji. Ya, syaitan pun berjanji. Ketika kita hidup di dunia, dia yang bilang, saya pun berjanji. Janji dia kepada siapa? Kepada orang-orang yang berusaha, orang-orang yang mundur ketaatannya atau yang masih bermaksiat, itu atas janjinya syaitan. Dia terperdaya dengan janjinya syaitan. Wa wa'adtukum fa akhlaftukum, dan tapi saya menyelisihi janji saya. Itu kata syaitan. Dalam urusan apa saja, syaitan tidak bisa memenuhi janjinya. Tidak bisa, dan janjinya semua palsu. Apa namanya jamaah? Yang dikatakan oleh syaitan kepada Adam saat Adam makan buah itu. Apa kata syaitan? Kata syaitan, Allah tuh ngelarang antum bukan ala sabili tahrim, bukan karena diharamkan. Gitu. Iya, kata syaitan begitu tuh, nggak diharamkan. Cuma pengen antum itu tidak kekal atau tidak menjadi malaikat. Itu kata syaitan. Jadi nggak apa-apa, makan aja. Sama dengan kita yang tertipu dengan syaitan. Ngaji tuh sebulan sekali aja, kan dapat pahala yang besar. Udah cukup sebulan sekali juga, kan pahalanya gede. Diikutin. Oh iya, bener juga ya. Bener-bener salah. Udah, sholat mah nggak usah dipikirin, mau shaf 1, shaf 2, shaf 3, yang penting berjamaah. Walaupun antum dapat tahiyat doang. Antum pikir nggak dimainin sama setan? Dimainin sama setan, kan yang penting dapat jamaahnya. Iya nggak? Gitu. Dipermainkan oleh syaitan. Kita dipermainkan. Kalau kita nggak punya ilmu, kita nggak tahu. Makanya segala sesuatu itu harus ada ilmunya. Kalau tidak ada ilmunya, maka hatta jangan, kita tidak bicara orang yang di luar sana. Kita yang dalam sini pun tertipu sama syaitan. Kalau ketika kita tidak punya ilmu. Taib. Kita balik ke kisah Syekh Abdul Razak dengan Syekh bin Baz. Saat itu, saat Syekh bertanya, blank. Artinya blank apa? Apakah Syekh Abdul Razak nggak tahu kalau adzan itu harus jawab? Tahu atau tidak? Tahu. Tapi hal itu menunjukkan setiap manusia tidak tertutup kemungkinan kesalahan atau lupa dari ayat atau hadis yang dia tahu. Makanya Syekh Abdul Razak tidak membantah Syekh Abdul Aziz. Dia menerima, oh iya salah. Harusnya adzan dijawab. Dia nggak bantah. Dia nggak bantah. Kita lihat lagi kelanjutannya. Wa makana liya 'alaikum min sultanin illa an da'autukum fastajabtum li. Syaitan bilang, dulu saya itu nggak punya kemampuan kecuali cuman ngajak, ngegelitikin antum doang. Kata siapa? Syaitan. Dia nggak punya kemampuan itu. Berarti kita butuh apa? Kita butuh ilmu dan butuh taufik dari Allah. Kita butuh ilmu, butuh taufik dari Allah.
Kenapa? Karena rayuan dan gangguannya itu manis, semuanya manis. Nggak ada yang pahit. Kalau pahit mah nggak ada yang mau. Semua rayuan syaitan itu manis, manis. Semua gangguan syaitan itu manis, menyenangkan. Susah nggak? Oke ya, antum biasa ngopi nggak? Ada yang bisa ngopi kan? Sebagiannya biasa ngopi. Kopinya kapal terbang, sachet, ya kan? Kapal selam, manis, enak. Coba gimana rasanya saat mulai kopi pahit? Antum ngomong apa? Kopi kok begini gak ada rasanya. Hah? Sahih? Pahit gitu, gak ada rasanya. Untuk pemula kopi pahit. Kopi gak ada rasanya. Coba timbang dari sisi kesehatan. Kan gitu. Dari sisi kesehatan yang mana? Antum, sini pahit. Ini bukan kode Anda minta kopi ya, bukan. Tenang aja, tenang. Tenang aja, Ham, tenang. Tenang aja, Ham, tenang, Ham. Ya. Kopi, lihat tuh. Susah nggak untuk ninggalinnya? Ninggalin cappuccino, Pak. Wah, enak banget itu. Sahih. Tapi efeknya kan gitu ya. Efeknya dan begitulah tipu daya talbis iblis. Itulah talbis iblis. Manis, menyenangkan, kan enak. Mas, kamu tuh baru pulang kerja, capek, tidur aja. Gitu. Nggak apa-apa, istirahat aja. Jangan capek-capek. Itu talbis iblis, emang menyenangkan. Kan enak, Pak, tidur tengah malam tuh tidur enak. Enak gak, Ilham? Coba antum di awal-awal antum mau qiyamul lail bangun jam 2 jam 3 gimana rasanya? Awal nih, saya bicara di awal. Kalau orang udah biasa. Berat. Gak usah qiyamul lail deh. Awal antum mau coba istiqomah baca Quran, kuatnya berapa halaman? Jangan halaman, berapa baris? Gak usah halaman, berapa baris? Satu ain. Wow, itu udah hebat. Itu udah hebat. Satu ain itu sudah hebat. Saya tanya berapa baris tuh? Sebaris sudah langsung. Makanya kalau antum ngantuk jangan ke dokter. Baca Quran. Ya enggak? Itu penyakitnya kita tuh, iman kita tuh. Baca Quran jadi obat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Baru tahu. Tidurnya sih keren, Qurannya di sini yang dibaca baru satu baris. Tidurnya keren, tangannya megang Quran begini. Kesannya udah habis 5 juz gitu kan. Habis capek baca 5 juz tuh kan. Padahal lah Allah, itu dia jemaah, itu iman. Kita harus tahu kita diganggu oleh syaitan di situ. Dia punya janji dan dia tidak bisa menepati janjinya. Dia cuma mengajak, nggak bisa punya kekuasaan memaksa, dia nggak bisa. Kata syaitan, terus antum ngikutin apa yang saya ajak. Terus syaitan bilang apa? Fala talumuni walumu anfusakum. Maka hari ini antum jangan celah saya. Karena memang tugas dia tugas dia mengganggu kita dan sudah di ACC diizinkan oleh Allah. Saya akan sesatkan seluruh manusia. Di hari itu dia berkata, fala talumuni walumu anfusakum. Antum jangan celak saya sekarang. Kita sekarang sama-sama udah di neraka. Kata siapa? Syaitan. Kita semua sekarang udah di neraka. Antum jangan celak saya. Kita semuanya ada di sini. Kata syaitan kemudian, saya nggak bisa tolong antum dan antum tidak bisa tolong saya. Dan yang lebih menyakitkan, beliau mengatakan, yaitu syaitan mengatakan,
inni kafartu bima asyraktumuni min qabl. Dan saya mengingkari apa yang kalian sekutukan pada Allah Subhanahu wa taala. Padahal penyekutuan manusia itu atas kehendak atau atas ajakan syaitan, dan dia berlepas diri. Siapa suruh lu ngikutin, gitu bahasa kita. Siapa suruh ngikutin? Dia lepas tangan. Nah, kita harus tahu hasil akhir ini. Kita harus tahu ini hasil akhirnya, besok dia berlepas diri dari semua pengikutnya. Intinya kan dia minta temenin di mana? Di neraka. Dan begitu di hari itu dia bilang, aneh dulu cuman ngajakin, siapa suruh lu mau? Lek nggak digituin? Siapa suruh lu mau? Antum jangan celah ana, celah aja diri antum sendiri. Kenapa diikutin? Ini yang harus kita ketahui. Jadi sumber dosa yang pertama mengikuti hawa nafsu. Mengikuti hawa nafsu. Itu sumber dosa yang pertama. Sumber dosa yang pertama apa? Mengikuti hawa nafsu. Itu sumber dosa. Hawa nafsu itu ilmu atau bukan? Ilmu atau bukan? Enggak. Hawa nafsu, mengikuti hawa nafsu ilmu atau bukan? Enggak. Oke, kita ambil contoh lagi ya, biar lebih paham dengan contoh. Misal saat tadi kita dibisikkan oleh syaitan, udah sholatnya di rumah aja nggak apa-apa, walaupun tidak berjamaah, walaupun sholatnya masbuk, walaupun sholatnya telat. Terus kita ikuti. Apa yang kita ikuti berarti di situ? Hawa nafsu. Bisikan syaitan, hawa nafsu kita ngikutin. Kita bisa langsung kasih nilai, kita ngikutin hawa nafsu. Syaitan tidak ngikuti ilmu. Karena kalau mengikuti ilmu, harusnya gimana? Enggak, bantah dong, bantah. Syaitannya dibantah, enggak. Saf pertama. Gitu. Saf pertama. Dibantah. Syaitan genggelitin lagi. Antum bantah lagi. Bantahnya dengan apa? Ilmu. Kalau nggak punya ilmu, nah oke, Anda kasih contoh yang lebih mudah lah. Antum ditelepon sama seorang, Mas, antum ada di mana? Anda ada di tempat kerja. Waduh, Anda ada di depan rumah antum nih. Di rumah antum ada istri antum sendiri, anak-anak antum lagi sekolah. Apa yang terjadi kira-kira? Jawabannya ada dua. Orang yang nggak punya ilmu akan bilang, iya udah, antum masuk aja. Di rumahnya ada biniannya, antum masuk aja ke rumah. Begitu nggak? Ada jawaban kayak gitu nggak? Ada. Orang awam nggak punya ilmu. Semua yang jawab kayak gitu nggak punya ilmu. Ada istri aneh di rumah, antum masuk aja, nanti minta makan, minta. Kata Nabi apa? Kata Nabi apa? Yang ketiga antara laki dan perempuan siapa? Syaitan. Antum dibisikkan sama setan. Nabi bilang begini. Terus setan bilang, enggak lah, ini istri aneh udah ngaji. Temen aneh udah ngaji, kayaknya jauh dari zina. Ada nggak orang udah ngaji berzina? Hah? Banyak. Ada nggak orang udah ngaji riba? Hah? Jangan angkat tangan, jangan. Ada atau tidak? Banyak. Mau belajar fikih, mau belajar hadis, riba aja belum ditinggalin. Nggak bisa, kata Syekh Shalih Fauzan, nggak bisa antum tinggalin riba kalau antum nggak kuat tauhidnya, nggak bisa. Antum menguasai sholat, antum menguasai fikih, menguasai ini. Kalau antum tidak menguasai tauhid, hati kita nggak kuat, nggak bisa tuh riba ditinggalin. Orang enak, apa disebutnya riba dengan bahasa kita, Pak? Hah? Bunga, enak nggak, Pak? Bunga, harum. Mau ditinggalin nggak bisa, nggak bisa. Itu kata Syekh Shalih Fauzan, hafizahullah ta'ala. Jawaban yang kedua, orang punya ilmu, oh nggak bisa bro, antum nggak boleh masuk. Antum parah, Anda datang dari jauh, Anda nggak percaya, Anda udah puluhan tahun ngaji. Dia bilang begitu. Saya udah puluhan tahun nih, gitu ngaji. Anda nggak percaya sama Anda nggak apa-apain istri antum. Gitu. Anda nggak percaya sama Anda lebih percaya sama hadis Nabi, gitu. Ya nggak? Anda lebih percaya sama hadis Nabi. Yang ketiga antara laki dan perempuan, syaitan, selesai. Antum tunggu aja di mana kek.
warung. Wah, lu parah, lu merusak persahabatan. Nggak apa-apa, itu syubhat syaitan. Syubhat. Kalau gitu gua nggak mau main ke rumah lu lagi. Maafi muskilah. Ini syariat. Mafhum? Harus dijawab dengan ilmu. Kalau nggak punya ilmu, iya, kalau saya suruh dia keluar nanti musuhan. Sahih nggak? Kalau nanti saya suruh dia keluar, nanti hubungan rusak. Nanti begini. Syaitan. Jawaban itu bisikan syaitan. Maka setiap permasalahan itu ada ilmunya. Ada ilmu, bukan dengan hawa nafsu. Bukan dengan hawa nafsu. Oke, contoh yang lain. Contoh yang lain. Ada orang kurang ajar sama antum. Gak bagus sikapnya sama antum, ucapannya sama antum. Dan antum dalam posisi yang benar. Enaknya diapain? Enaknya diapain orangnya, Pak? Apa kata syaitan? Orang itu apalagi secara kedudukan lebih rendah dari antum. Gampar aja, kurang ajar ya. Hah? Misalkan kalau bela diri, dia sabuk putih, kita sabuk merah gitu kan. Sabuk putih songong banget gitu kan. Split aja belum bisa gitu. Oh, bacagi aja udah gitu kan. Nah, begitu kurang lebih. Itu bisikan syaitan. Yakin gak itu bisikan syaitan? Tapi ya. Maka harus dijawab dengan apa, Ilham? Ilmu, ayat Al-Quran atau hadis, bagaimana petunjuk Allah dan Rasulnya tentang menghadapi solusi ini. Memberikan maaf, fa'arid anil jahilin, maafin dan tinggalin orang bodoh. Dia orang bodoh. Nah, itu solusi. Semuanya berarti harus dijawab dengan ilmu, tidak dengan hawa nafsu kita. Gak bisa. Semuanya dijawab dengan ilmu. Ilmu. Lihat lagi firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nazi'at ayat ke-40, 41, 40. Kata Allah apa? Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa anil hawa. Oh, kita pengen pukul dia, apalagi kita atasan dia bawahan, apalagi kita lebih tinggi dia lebih rendah, itu pengennya pukul dia. Pengennya lawan dan tindas dan seterusnya. Tapi di sini Allah bilang apa? Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa anil hawa. Tidak mengikuti hawa nafsu, bukan hawa nafsu yang diikuti, tapi ilmu. Dalil Al-Quran dan Sunnah, ilmu. Gak bisa. Kita nggak bicara orang yang di luar sana, kita bicara di dalam sini. Ilmu. Kadang-kadang kita yang ada di dalam sini pun ya keliru dengan, nggak usah jauh-jauh lah. Misalnya gini. Kita ilustrasi sedikit aja. Ilustrasi sedikit. Alhamdulillah. Ini bagus, pemandangannya sangat bagus. Secara umum, alhamdulillah. Ana mau tanya, pimpinan rapat memulai rapatnya. Kira-kira peserta rapat ada nggak yang berani ngobrol sama kanan kiri? Gimana, Pak? Apalagi sampai buka handphone. Kira-kira ada nggak? Gimana reaksi pimpinan rapat ngelihat bawahannya gitu? Keluar. Sahih? Keluar. Jangan di sini. Keluar. Itu yang belum kita miliki saat kita berinteraksi dengan Allah. Dalam sholat, dalam ngaji, dalam puasa, dan seterusnya. Itu yang harus kita miliki. Itu yang harus kita punya. Sebesar itu, bahkan lebih besar dari itu Allah Jalla Dzikruhu. Allahu Jalla Jalaluhu lebih besar dari pimpinan rapat yang harus lebih kita muliakan. Tidak bisa tidak. Jadi sumber dosa yang pertama, faktor penyebab dosa yang pertama apa? Mengikuti hawa nafsu. Mengikuti hawa nafsu. Hawa nafsu bukan ilmu. Semuanya harus dengan ilmu. Semuanya harus dengan ilmu.
Kemudian sumber yang kedua, sumber utamanya ada dua, yaitu lalai atau berpaling dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba kita lihat firman Allah dalam surat Toha ayat 124. Apa kata Allah? Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan siapa saja yang berpaling dari peringatanku. Orang yang sudah ngaji masuk ayat ini kan? Bisa masuk ayat ini atau tidak? Kan potensi masuk neraka orang yang sudah belajar. Mungkinkah kita berpaling dari peringatan Allah? Mungkin atau tidak? Saat kita mendawamkan musuhan sesama ikhwan, ada nggak? Ikhwan gerak jari sama ikhwan nggak gerak jari. Ada nggak yang begitu? Ada nggak yang musuhan gitu? Ikhwan turun sujud pakai tangan, ikhwan turun sujud pakai kaki. Dibuat sekte gitu. Hah? Ada nggak? Walaupun secara deklarasi nggak ada, tetapi secara realita ada. Nyata nggak? Sadar nggak sadar tuh? Subhanallah. Dan apakah itu dibenarkan dalam Islam? Dibenarkan atau tidak? Enggak. Tidak boleh. Dalam Islam tidak boleh. Gitu. Ada nggak kehidupan kayak gitu? Ada nggak, Mas? Ada. Komunitas cadar sama komunitas tidak cadar. Mungkin aja ada. Membatasi. Jadi saat Allah berkata waman a'rada an dzikri, mungkin ada sebagian ayat, sebagian hadis yang kita lupakan atau kita tinggalkan. Sehingga kita pun terancam dengan ayat ini. Fa innalahu ma'isyatan donka, sehingga dia itu diberikan kehidupan yang sempit oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat kita lalai dari peringatan-peringatan Allah tabarakahu wa taala. Yaitu poin utama ya, poin besar utamanya itu dua. Yang pertama apa tadi, Ilham? Yang pertama apa, jemaah? Ikuti hawa nafsu. Yang kedua, lalai dari minta tolong sama Allah. Lalai dari Allah. Nggak boleh. Walaupun udah ngaji tetap harus minta tolong terus sama Allah. Terus minta tolong sama Allah. Nggak bisa, saya jenggotnya udah panjang, celananya udah cingkrang, jadi nggak perlu lagi minta tolong sama Allah. Salah Ustaz. Justru kita semakin ngaji, semakin tahu kita itu nggak bisa berbuat apa-apa kecuali dengan pertolongan Allah. Nggak bisa kita mengandalkan diri sendiri, nggak bisa. Itu harus ditolong sama Allah Subhanahu wa taala. Harus dapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti dari dua ini berkembang menjadi sebuah dosa faktor. Dan faktor utamanya itu ini. Faktor utamanya seseorang mengikuti hawa nafsu. Ya. Berkembang. Saat misalnya kita milih berteman dengan siapa saja, sementara Islam membatasi teman dekat itu seharusnya hanya orang-orang yang beriman. Itu kata Nabi, la tusahib illa mu'mina. Sementara kita mainnya sama siapa saja.
artinya berdekatnya dengan siapa saja, itu akan ada pengaruhnya, efeknya ada. Silakan dibuktikan, jangan ya, jangan dibuktikan. Efeknya ada. Coba aja antum bayang, antum mungkin sudah merasakan saat antum jalan-jalan sama orang yang taat dengan orang yang tidak taat, beda nggak? Apa? Kerisauan orang yang taat apa? Masjid di mana? Kan gitu. Sahih nggak? Coba antum jalan-jalan sama orang yang nggak peduli dengan ketaatan. Ada ingetin masjid? Ada nggak? Sholat di mana? Ribut amat tuh jalan-jalan sholat nomor 2. Iya nggak? Apa? Iya, ribut amat sih sholat. Beda, itu baru jalan-jalan. Makanya hadis Nabi diindahkan. Nabi bilang la tusahib illa mu'mina. Enggak boleh teman dekat kecuali orang-orang yang bertakwa, orang yang beriman. Enggak bisa. Itu contoh. Kalau kita pilih berkomunitas, berteman atau dengan siapa saja, udah macam-macam, akhirnya mengikuti hawa nafsu. Melupakan peringatan Allah. Peringatan itu satu contoh saja. Satu contoh. Gitu. Dan seterusnya. Saya rasa ini poin utama dari kesalahan-kesalahan atau sumber-sumber kesalahan kita ada di 2 hal ini. Mengikuti hawa nafsu kita, mengikuti hawa nafsu berarti tidak mengikuti ilmu. Kemudian yang kedua, lupa atau lalai sama peringatan-peringatan dari Allah dan Rasulnya. Semoga Allah memberikan kita semua taufik dan hidayah untuk senantiasa mengikuti ketentuan Allah dan Rasulnya dalam segala hal, karena Nabi tidak diutus menjadi contoh hanya dalam urusan agama, tapi untuk seluruh urusan. Nabi jadi contoh untuk seluruh urusan. Jadi ayat yang berbunyi laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, sungguh telah ada pada diri Rasul itu ada contoh yang baik, teladan yang terbaik, itu bukan hanya dalam urusan agama, tapi dalam seluruh urusan. Mujmal. Ada kebaikan pada diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya rasa cukup sampai di sini. Ada yang mau soal jawab? Fadhil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Usianya 80. Oh. Saya bertanya, punya anak berapa? Anak dia udah besar, udah berawal. Tapi sampai saat ini masih tidur bareng sama orang tuanya sama dia. Dia bilang, kalau boleh, anak perempuan itu sama bapaknya siapa kalau udah mata dia baik dan alhamdulillah. Ya nggak mungkin dibahas sama orang tua. Dia sampai saat ini masih apa? Masih apa gitu? Kalau nggak ada kemungkinan karena akan menggoda kita berbicara, tapi kamu kira gimana ya Pak? Iya, makanya. Iya, hawa nafsu dong, Pak. Makanya kan dari tadi kita nggak bicara orang di luar sana, kita bicara di sini, Pak. Rabbana apa namanya? Kita bilang apa? Kita minta pada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah janganlah jadikan hati kita ini benci pada orang-orang yang beriman, kan gitu ya. Kita minta doa itu. Yang kadang-kadang nih mau masuk pengajian, lihat dulu si fulan di mana duduknya. Ketika fulan di kanan, kita di kiri. Ketika fulan di kiri, kita di kanan. Ada nggak yang begitu? Kita nggak bicara orang lain, kita bicara diri kita. Benar nggak itu dalam Islam? Benar atau tidak? Enggak, hawa nafsu, bukan dalil. Allah bilangnya apa? Innamal mu'minuna, wah semuanya saudara. Sahih? Dulu Pak. Di ma'had itu disakan. Jadi misalnya disakan itu qadarullah disakan alumni di kamar A misalkan alumni ini, di kamar B alumni dari sini, kamar C alumni dari sini. Pergantian roisakan diganti. Roisakan masuk kamar. Lihat, ini alumni sini semua, di kamar A alumni semua, di kamar B alumni sini semua.
Di kamar C alumni semua. Kata Rosakan ini nggak benar nih. Asobiyah ini. Nggak bagus ini. Ini asobiyah. Hulu. Diacak semuanya sama dia. Semuanya diacak sama dia. Nggak tertutup kemungkinan ada asobiyah di situ. Ada cinta yang berlebihan yang tidak dibenarkan dalam syariat. Diacak semua sama Roisakan saat itu. Di kamar A ada alumni ini, ada alumni ini, ada alumni ini. Campur semua di situ. Oh nyata Pak, nyata dalam hidup ini Pak. Yang ngaji di sini nggak salam sama ngaji di sini. Ngaji di sini nggak salam sama ngaji di sini. Ada dalam hidup ini? Ada atau tidak? Ada. Ada. Padahal kan label innamal mu'minuna ikhwah itu kan buat semuanya. Sahih nggak? Sahih? Nah, itu terkadang kita nggak bicara orang di luar sana. Terkadang kita pun ketika memberikan salam lihat dulu dia ngaji sama siapa kan gitu. Hah? Nyata nggak gitu? Real. Oke. Perkara itu masalah. Tapi kan masuk ke umuman hadis Nabi, hakul muslim alal muslim. Sahih? Masuk nggak hak dia di situ? Masuk atau tidak? Hak sesama muslim dengan muslim yang lain, kan dia dapat haknya di situ. Paham Pak? Maka kadang-kadang jamaah yang dimuliakan, maka ketika kita baca surat Thaha, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma qala rabbi lima hasyartani a'ma. Oh ini ayat untuk orang yang di luar sana yang bermaksiat, yang begini, yang begitu. Enggak, kita bisa masuk kok ayat itu. Kita bisa masuk kok ayat itu. Saat apa namanya? Ya kita lihat aja jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kita lihat aja yang terancam masuk neraka pertama kan siapa? Yang beramal atau yang tidak beramal? Yang beramal. Maka jangan pernah kita berpikir tentang ayat ancaman itu hanya untuk orang-orang yang tidak beramal. Salah. Justru ancaman itu untuk orang-orang yang beramal. Bukankah Allah besok akan mengatakan kepada sebagian orang, naudzubillahi min dzalik, Allah katakan kadzabta, bohong antum. Sahih? Allah akan berkata seperti itu, bohong antum, beramal bukan untuk saya. Jadi gitu Pak Endi. Ya, jamaah semua, segala sesuatu itu harus dengan ilmu, konsultasi dengan ilmu, konsultasi dengan ahlul ilmu. Jangan menggunakan hawa nafsu. Beberapa hari yang lalu saya dapat ada orang konsultasi juga. Dia punya masalah dalam urusan rumah tangga. Dia bilang, saya sudah bulat, hari ini saya akan ke pengadilan cerai. Hari ini hari tertentu ya, saya nggak sebut nama orangnya juga. Saya bilang, duduk dulu. Kita bicara dulu. Anda bilang, ini hawa nafsu. Ustadz kan nggak ngalamin apa yang saya alami. Iya, memang saya nggak mengalami. Dia bilang gitu ke saya. Bukan. Kan nggak perlu juga orang mengalami kan. Arti orang punya ilmu nggak harus mengalami. Ilmu kita, orang yang masuk neraka kan dia harus tahu terlebih dahulu apa yang menyebabkan masuk neraka kan gitu. Enggak, saya bilang gini, saya nggak mengalami apa yang antum alami. Tapi sedikit banyak saya mengetahui ayat dan hadis. Satu hadis yang saya sampaikan pertama, perceraian itu adalah puncak keberhasilan syaitan. Antum mau jawab apa? Jujur dari hati antum. Jangan pakai hawa nafsu. Jangan pakai tapi. Tapi kan, enggak, udah. Antum bantah ayat ini dengan apa antum bantahnya? Perceraian adalah puncak keberhasilan syaitan. Antum mau bantah hadis ini dengan apa? Itu dianggap syaitan yang paling berhasil adalah setelah menceraikan suami dan istri. Kemarin ngaji nggak? Rukun. Datang kan? Ustadz bahas ayat apa? Ketika terjadi perselisihan itu prosesnya banyak. Kalau nggak ketemu juga, kata Allah apa? Fabahatsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Si suami dan istri nggak ketemu nih komprominya. Oke, sang suami utus utusan yang adil, jujur, menginginkan kebaikan. Si istri utus utusan, mereka bicara, mereka yang ngobrol, cari jalan keluar untuk ini supaya tidak cerai, kan begitu. Begitu Islam.
Kalau mengikuti hawa nafsu, beres. Bubar nggak? Bubar. Bubar. Kayak dia mah gampang cari lagi. Benar nggak? Yang kayak begini gampang. Ya. Ya. Bisikan syaitan itu, Pak. Bisikan syaitan, jelas ya. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sama seperti kita, talib itu butuh nasihat dari para asatidzah, dari para ulama, butuh nasihat. Kadang kita akan melampaui batas, atau kita salah, atau kita keliru dalam manhaj, metode mengajar, dan seterusnya. Kita butuh, makanya kita duduk bersama para ulama, dihadirkan mereka, atau kita datang ke majelis mereka, kita butuh nasihat mereka. Intinya jamaah, jangan pernah merasa benar kecuali ketika memang bertepatan dengan hadis, dengan ayat dan hadis, sesuai dengan pemahaman salaf. Baru kita bisa bilang ini yang benar. Saat kita bilang, antum nggak boleh masuk rumah aneh cuma ada bini aneh sendiri. Ya, walaupun jadinya ribut, walaupun jadinya cekcok, antum nggak usah khawatir karena antum sudah dalam posisi yang benar. Gitu, jelas ya Pak ya. Ada orang main riba karena tuntutan istri, ada atau tidak? Ada atau tidak? Dia main riba karena tuntutan istrinya, pengen punya rumah, pengen punya mobil, pengen punya ini. Sementara kemampuan suaminya terbatas. Ya udah, akhirnya mau nggak mau suaminya terjun riba. Istrinya senang. Istrinya belum ngaji misalnya. Istrinya senang, dia puaskan istrinya. Benar atau salah? Cara begini benar atau salah? Hawa nafsu. Hawa nafsu, mengikuti hawa nafsu. Dan seterusnya. Banyak contoh-contoh yang lain. Banyak contoh yang lain. Saya rasa cukup sampai di sini. Intinya adalah pengendalian diri. Intinya pengendalian diri. Sebenarnya, ya memang intinya itu. Mengendalikan diri untuk tetap tunduk taat pada Allah dan Rasulnya. Terutama apa? Hati. Makanya antum pelajari itu. Kenapa doa yang sering diucapkan oleh Nabi, Allahumma ya muqallibal qulub. Kenapa doa itu? Karena yang mendorong orang bisa mentaati Allah dan memaksiati Allah adalah ini. Dorongan utamanya di sini. Kalau ininya baik, amal lahiriahnya baik. Kalau ininya buruk, amal lahiriahnya buruk. Itu dipastikan. Dan Nabi yang berkata demikian. Saya rasa cukup sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.